Allah itu cuma satu-satunya. Allah satu-satunya. Kalau Allah itu satu-satunya, maka alam dan diri kita ini adalah cermin untuk memandang nyatanya akan wajahnya sendiri. Wujud dirinya sendiri, rupanya sendiri. Kenapa alam dan diri kita ini adalah tempat memandang nyata wujud dirinya sendiri? Karena Allah lah yang berdiri dengan sendirinya dan bercermin untuk melihat dirinya. Cermin untuk melihat dirinya, inilah diri kita. Cermin untuk melihat diri, itulah alam. Namun kesempurnaan cermin wajah Allah, kesempurnaan cermin rupanya Allah, kesempurnaan cermin wujudnya Allah, itulah yang pada insan ini. Ya, inilah rupanya cerminan Allah. Wajah Allah rupanya Allah. Ini cermin Allah namanya, rupa Allah. Kalaulah kita ini cermin Allah, rupanya Allah. Yang Allahnya mana yang di dalam cermin tuh? Mana Pak Jol? Coba bantu Pak Jol. Yang Allahnya mana? Nih Pak Jol nih. Ini kan cermin untuk memandang wajahnya Allah. Sama tadi Ustadz nih mandang. Ini bayang-bayang Ustadz, ini wujudnya Ustadz. Ini gambaran Ustadz, cerminan, ini aslinya. Kan ini bukan Ustadz kan? Gambaran sini kan bukan Ustadz. Tapi wajahnya sama kan? Bentuk yang dalam cermin dengan luar sama. Nah, sekarang Pak Jul ini adalah cermin untuk memandang wajahnya Allah, rupanya Allah, wujudnya Allah nih. Yang mana yang Allahnya? KH. Tuh dia satu tuh. Artinya apa? Tidak berpisah cerai orang yang bercermin dengan bayang-bayang dengan orang mencermin, tidak pernah berpisah cerai dia itu. Ah, itu rahasianya. Namun kalau Ustadz minta lebih dalam, Ustadz mau nanya sama Pak Jul nih, lebih dalam lagi kita menguliti yang mana yang wajahnya Allah, yang mana yang dirinya yang bercermin itu. Ini wajahnya Allah. Yang dirinya yang mana? Nah, itu yang diri itu. Nih lihat. Ini yang Ustaz masuk, Ustaz antarkan di. Ini kan tubuh tadi kan? Tubuhnya apa namanya, Cermin. Cermin Allah ya. Nah, cermin Allah. Sedangkan cermin Allah dengan yang bercermin kan tidak pernah berpisah kan? Tidak pernah berpisah tuh. Yang mana yang Allahnya yang bercermin tuh? Pada diri kita tadi, itulah ruh ini maksudnya. Ruh itu diriku. Sedangkan tubuh itu adalah wujudku atau wajahku atau cerminku. Nah, itu bahasa kalau cermin. Ya. Nah, sekarang kita satukan dia, kita satukan. Coba ke ruh dulu, jangan Allahnya dulu, ruh dulu. Ruh bisa dilihat atau tidak, Bapak Ibu? Tidak bisa kan? Ruh tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana ruh itu bisa dilihat, bisa dikenal? Hah? Pada cerminnya. Cerminnya itu maksudnya tubuhnya, lihat pada tubuh. Pertanyaannya begini. Ruh kan tidak bisa dilihat. Ruh tidak bisa dikenal. Lalu bagaimana ruh itu bisa dikenal dan bisa dilihat? Pak Jam coba jawab. Hah? Tuh ruh tidak bisa dikenal, ruh nggak bisa lihat. Lalu bagaimana ruh itu bisa dikenal dan lihat? Lalu ruh itu nyata pada tubuh. Kalau ruh itu sudah nyata pada tubuh, maka tubuh itulah kenyataan ruh. Baru dipatrikan. Mempatrikannya bagaimana Vita? Kalaulah tubuh ini kenyataan ruh, patrikan. Sesungguhnya, bantu Boliza lagi. Sesungguhnya, ini mempatrikan aja lagi. Karena tubuh ini kenyataan ruh. Kalaulah tubuh ini kenyataan ruh, maka sebenarnya, Boliza, tubuh itulah yang sebenar-benarnya ruh itu. Tubuh itu yang sebenar-benarnya ruh.
Kalau tubuh yang sebenar-benar ruh, maka itikad kalah ke dalam hati, ke dalam ruhani, hendaklah kita bertubuhkan ruhani. Jangan bertubuhkan jasmani. Bertubuhkan rohani namanya. Walaupun kasat mata jasmani, namun dalam pandangan hati ruhani. Supaya dia tidak dimakan cacing. Supaya dia tidak membusuk. Itu bertubuhkan ruh itu. Sekarang baru kita bawakan Allahnya. Kita bermencermin nih. Ya, ruh inilah kalau diberi nama adalah Allah. Sedangkan tubuh ini kalau diberi nama Muhammad. Pertanyaannya, gambar ibu lagi. Ya, gantian ibu, nggak apa-apa ya. Mencerdas cermat aja nih. Allah tak bisa dilihat, Allah tak bisa dikenal. Lalu bagaimana supaya Allah bisa dikenal dan dilihat? Maka, nih, lihat. Nih. Maka, nyata dia kepada Muhammad. Kalaulah Allah itu benar-benar nyata pada Muhammad, maka Muhammad inilah yang disebut kenyataan Allah. Ibu Patrika lagi. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, maka sesungguhnya Muhammad itulah Allah. Kemudian patrikan ke dalam itikad hati, hendaklah kita ini bertubuhkan Allah, jangan bertubuhkan Muhammad, bertubuhkan Allah. Itu. Tadi kan Ustaz membawakan kias ruh dengan tubuh, ya kan? Bahwa tubuh itu kenyataan ruh. Kalaulah tubuh itu kenyataan ruh, maka tubuh itu sebenarnya ruh. Oleh karena itu, bertubuhkan ruh aja kita lagi, bertubuhkan rohani, jangan bertubuhkan jasmani. Kita tilik ke dalam. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah Allah. Siapa tubuh itu? Itu adalah Muhammad. Pertanyaannya, Allah belum bisa dikenal, Allah belum bisa dilihat. Bagaimana supaya Allah itu bisa dikenal dan lihat? Lalu, dia nyata kepada Muhammad. Kalau dia nyata kepada Muhammad, maka Muhammad inilah disebut kenyataan Allah. Jadi untuk memandang Allah, lihat kepada Muhammad. Muhammad inilah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, patrikanlah bahwa sesungguhnya Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Kalaulah Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah, itikad lagi ke dalam, hendaklah kita ini bertubuhkan Allah. Jangan bertubuhkan Muhammad. Kalaupun kita gunakan bahasa Muhammad, tapi pahami rahasia Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah rahasia diri Allah. Kalau kita dah paham Muhammad itu rahasia diri Allah, sebut ajalah bertubuhkan Allah aja lagi. Enggak payah pakai Muhammad lagi itu. Kalau disebutkan Muhammad itu apa bagi Allah, Bu? Itu dia. Allah itu apa bagi Muhammad? Allah lagi. Muhammad itu apa bagi Allah? Wujudnya. Allah itu apa bagi Muhammad? Allah itu apa bagi Muhammad? Saya ulangi pelan-pelan semuanya jawab nih. Muhammad itu apa bagi Allah, Ibu? Wujud apa? Ada. Tanya Ibu lagi. Kalaulah Muhammad itu wujud Allah, ya wujud bagi Allah, lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Diri Muhammad.